Pak Kepala Pemerintah Negeri Maraina beserta perangkat, yang kita hormati Bapak Ketua sendiri beserta anggota, yang kita hormati para pendamping, yang baju hijau pendamping ini Bapak Ibu pasti kenal, pendamping hebat itu. Kita biasa istilah mereka pendamping hebat, bukan pendamping desa, pendamping hebat. Kemudian ada juga yang sebelah kanan sekali pendamping TK yang tugasnya sampai dengan negeri Hatolo, tapi alhamdulillah hari ini bisa sampai di negeri Maraina. Yang kita hormati pelaksana tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kecamatan Serang Utara, Bapak Reza. Beliau ini kan saya asing lain, para ketong semua di sini tuh. Yang kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Negeri Maraina beserta anggota. Yang kita hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader pemberdayaan, serta saudara semua yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kita kepada masyarakat Negeri Maraina. Kalau ada kegiatan-kegiatan ke depan juga kita hadir di Negeri Maraina. Tabea. Yang pertama, Katong sini paling banyak daerah-daerah pembunuhan kemiskinan ekstrim. Daerah-daerah pembunuhan ini anak-anak stunting banyak, keluarga miskin banyak. Untuk itu beliau meminta peta. Sebelum kita naik kemarin itu ada permintaan data. Yang pertama, permintaan data anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Kemudian orang tua jompo di semua negeri, bukan cuma Maraina, di semua negeri. Salah satu strategi dari Pak Pejabat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, stunting dan miskin di Kabupaten Maluku Tengah adalah melalui data. Data harus data real yang harus disampaikan oleh pemerintah negeri kepada kami, dan kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah untuk ada intervensi dari pemerintah daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting yang ada di negeri-negeri, khususnya di negeri berkembang. Kami mohon saudara yang belum menikah secara pemerintah dan tindak. Makanya kita minta yang pertama, saudara yang belum nikah sipil, tolong sampaikan ke pemerintah. Kemudian ada keluarga-keluarga yang telah memperoleh anak kembali tetapi belum merubah KK. Sekarang juga pemerintah negeri fotokopi akam KK sampaikan ke kita. Nanti kita bantu untuk membuat KK baru. Selain KK baru, pastikan dia belum punya akte kelahiran. Kita bantu untuk buat KK dan akte kelahiran. Itu terkait dengan hak dasar kependudukan. Kemudian bagi saudara yang belum mempunyai KTP harus melaporkan kepada pemerintah negeri supaya kita laporkan sekalian kepada Pak Pejabat supaya ada intervensi, dan beliau pasti akan menugaskan petugas catatan sipil untuk turun ke negeri-negeri. Kalaupun tidak sampai ke tujuan di negeri Maraina, yang penting ada titik. Misalnya di Maraina atau di Hatolo, di Elemata atau di Hatolo, sehingga ketemu negeri-negeri bisa berkumpul situ untuk melakukan pelayanan kependudukan. Dalam merencanakan sebuah pembangunan yang ada di negeri ini kan kita harus hitung. Yang pertama, dia berbiaya.
Yang kedua, waktu. Jangan kemudian pembangunan itu nanti tahun depan baru akan selesai. Kemudian tahun depan lagi, nanti tahun depan lagi baru akan selesai. Itu namanya sebuah perencanaan yang kebablasan. Berarti Bapak Ibu tidak melihat kondisi real yang ada di negeri sini. Saya berharap seperti ini. Ada sebuah pembangunan yang direncanakan tahun anggaran, misalnya tahun anggaran 2024. Yang tadi saya bilang, direncanakan anggarannya, direncanakan waktunya, direncanakan kapan sampai finish kegiatan itu. Dan harus ingat, 2024 itu harus finish pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. Tidak lagi harus menunda tahun berikutnya. Menunda dalam hal alasan-alasan yang masuk akal dulu baru bisa dipenuhi. Minta makasihnya khususnya kepada perangkat yang pernah berpendapat bahwa katong daerah gunung begini siapa po dari Bapak Jaksa atau Bapak Polisi saya mungkin datang ke katong. Saya mungkin datang periksa katong hal-hal yang ada sih. Ada laporan masyarakat, itu bisa terjadi. Jadi minta ajak katong semua, mari katong mawas diri supaya perencanaan ke depan dia sesuai dengan kondisi real yang ada di negeri. Kemudian dia harus berakhir pada tahun anggaran yang sama. Jangan ada penundaan-penundaan. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan katong hidup orang saudara. Ini yang terakhir juga, katong hidup orang saudara. Bapak Ibu, polisi, tentara, aparat keamanan yang ada di katong. Untuk itu menjadi kewajiban bersama untuk tetap katong jaga keamanan dan ketertiban di katong. Katong pakai cara-cara adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan itu baik di internal dalam negeri maupun ada persoalan antara katong di negeri-negeri tetangga. Katong pakai cara-cara orang tua-tua dulu bermusyawarah untuk mufakat. Ada apa-apa di negeri, katong buat aparat keamanan jauh. Mari katong selesaikan. Yang ada pertentangan di antara anak negeri lah, lain angka barang per lain. Katong butuh adat ada untuk menyelesaikan katong persoalan. Musyawarah perencanaan ini harus saudara buat yang terbaik. Perencanaan ini harus berkualitas. Berkualitas bagaimana pejabat? Bapak Ibu lihat kondisi negeri masing-masing. Lihat kondisi masyarakat. Kira-kira untuk tahun 2024 ini untuk apa? Kalau katong bangun ini katong bangun apa? Yang tadi Bapak Camat bilang untuk mengentaskan kemiskinan ini, mengentaskan stunting ini, kira-kira katong bikin apa? Kader-kader semua. Karena dari perencanaan ini kemudian ada penetapan. Dari penetapan itu kemudian nanti dibuat dalam sebuah rancangan peraturan negeri tentang anggaran pendapatan dan belanja negeri. Itu berarti apa? Berarti apa yang saudara rancang hari ini akan termuat dalam APBD dan dilaksanakan pada tahun 2024. Saya kira itu saja yang kita sampaikan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, acara musyawarah perencanaan RKP Negeri Paraina tahun 2024 saya buka secara resmi. Musrembang di setiap negeri di saat ini akibat amanat kita punya regulasi Bapak Ibu. Jadi setiap tahun itu kami pendamping desa selalu memberikan arahan terkait dengan penjelasan yang tertera dalam ketemu punya aturan-aturan atau regulasi terkait dengan desa. Yang pertama Bapak Ibu, itu kita punya peraturan Menteri Desa nomor
21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang tadinya sudah disentil banyak oleh Bapak Camat, namun dia garis-garis besar, artinya bahwa dia mengamanatkan bahwa musrembang negeri penyusunan RKP itu dilakukan di bulan Juli sampai bulan September Bapak Ibu. Nanti baru di musrembang negeri penetapan RKP di bulan Oktober sampai bulan Desember. Seluruh lapisan masyarakat desa harus hadir dalam proses pencetusan gagasan atau ide ataupun usulan-usulan prioritas di tahun NP1 atau di tahun 2024. Kemudian, kenapa sehingga musyawarah itu harus dilakukan satu kali? Kenapa dia harus dua kali? Itulah regulasi kita. Yang pertama, musyawarah negeri penyusunan RKP Bapak Ibu sifatnya adalah strategis. Artinya melibatkan masyarakat untuk bersama-sama berjejer pendapat, mencetuskan kira-kira usulan ini dia sangat penting untuk bagaimana kemajuan negeri kita di tahun depan Bapak Ibu. Sehingga sifatnya dia strategis. Kemudian isu lagi kita punya musyawarah negeri penetapan RKP. Dia punya sifatnya adalah teknis. Artinya bahwa usulan-usulan itu sudah dirangkinkan dan usulan itu sudah harus dilihat per sumber dana Bapak Ibu, sehingga sifatnya adalah sangat teknis. Itulah perbedaan musyawarah penyusunan dan musyawarah penetapan. Kemudian sebentar nanti di momen ini Bapak Ibu diharapkan semua masyarakat mengusulkan semua usulan-usulan itu mau berhubungan dengan dana desa, ADD, SKPD ataupun yang sumber dana lainnya, itu diharapkan Bapak Ibu harus sampaikan. Jangan hanya ketemu mengusulkan usulan itu kepada dana desa dan DD dan ADD saja, tetapi ada usulan-usulan lain. Misalkan ketemu lihat bangunan sekolah seperti itu kan merupakan bagian daripada kegiatan yang harus kita usulkan untuk pemerintah, walaupun dia tertera dalam bantuan SKPD atau bantuan kewenangan lainnya Bapak Ibu. Di dalam dana desa Bapak Ibu, kewenangan desa itu dia jelas bahwa Bapak Ibu itu di desa itu memiliki dua kewenangan. Ada kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan lokal skala desa. Artinya bahwa potensi ini harus dijawab. Dia ada punya masalah, kemudian kita mencari dia punya permasalahannya itu apa, tindakan lanjut dan usulan yang harus kita ambil. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di luar kewenangan desa itu seperti yang kita bilang sekali, sekolah itu adalah merupakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten Bapak Ibu. Itu di regulasi itu ada tertera semuanya. Kemudian dalam kita memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan musrembang, itu harus ada kita punya regulasi itu terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Tetapi sampai saat ini, di saat ini regulasi itu dia belum ada Bapak Ibu. Tetapi oleh pemerintah negeri karena connect sesuai dengan regulasi yang pertama tadi, maka mereka sudah mengeluarkan kebijakan, arah dan tujuan bagaimana pembangunan negeri atau pembangunan desa ini secara skala nasional akan diatur. Maka dia muncul beberapa poin penting. Ada 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian aspek yang ketiga adalah penanggulangan kemiskinan Bapak Ibu. Itu dia kesejahteraan masyarakat Bapak Ibu. Itu yang pertama terkait dengan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes. Yang kedua adalah pengembangan desa wisata. Artinya yang ketiga itu terkait dengan pengembangan usaha ekonomi produktif yang hal ini akan dikelola oleh BUMDes. Kemarin itu di Manusela punya itu mereka usaha bawang merah Bapak Ibu. Yang potensi untuk dikembangkan menjadi usaha pengembangan ekonomi produktif di tahun 2024 itu apa? Sehingga di kesempatan nanti Bapak Ibu juga harus melihat hal itu. Kita akan membagi dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbicara mengenai hal-hal pemerintahan. Kelompok yang kedua adalah kelompok pembangunan desa yang berbicara mengenai hal-hal infrastruktur desa. Kelompok yang ketiga berbicara mengenai pembinaan kemasyarakatan, berarti mengenai hal-hal lembaga kemasyarakatan yang ada di desa apa saja terkait dengan pengembangan organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun keagamaan yang ada di desa.
Yang keempat adalah kelompok pemberdayaan masyarakat. Berarti Bapak Ibu silakan melihat hal-hal apa yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya hidup yang ada di negeri Maraina. Yang pertama, siltap dan tunjangan KPN dan perangkat negeri. Kedua, tunjangan sandiri negeri. Ketiga, operasional perkantoran. Keempat, operasional sandiri. Bidang pembangunan negeri. 1. Pembangunan jalan lingkungan. 2. Rehab rumah tidak layak huni. 3. Rehab jamban keluarga. 4. Peningkatan sumber air bersih. 5. Pembangunan sarana olahraga. 6. Pembangunan talut. 7. Rehab balai pertemuan. 8. Pembangunan gedung sekolah dasar dan PAUD. 9. Pembangunan pagar negeri. 10. Pembangunan jaringan internet. 11. Pembangunan jalan lintas pegunungan. Insentif toko ramah. 3. Insentif toko pemuda. 4. Dukungan penyelenggaraan PKK, pelatihan Pepusaru dan lopa-lopa, seragam PKK dan perkakas PKK, rehabilitasi TP PKK, dan dukungan operasional PKK. 5. Bantuan hari-hari besar keagamaan dan nasional desa. 6. Insentif Lirmas dan seragam. 7. Bantuan kegiatan kepemudaan, lapangan voli, lapangan bola kaki, seragam batik pemuda. 8. Peningkatan kapasitas bagi pengurus PKK. Pertama, penguatan ketahanan dan pangan untuk desa adalah dalam kurung ketan, bawang merah, kacang tanah. Yang kedua, bantuan peralatan usaha ekonomi masyarakat dalam kurung alat dapur, panci, kompor, oven. Yang ketiga, bantuan peralatan pertanian dalam kurung mesin paru sabu, sensor mini sebanyak 20 buah. 4. Bantuan kesejahteraan masyarakat miskin dalam kurung meja kursi untuk masyarakat sebanyak 90 buah dan kasur. Yang kelima, penyelenggara posyandu dalam kurung obat-obatan, timbangan, alkes, pengadaan 5 meja kursi, kasur mini, 3 ukur standing. Insentif kader posyandu KPM, PMT, seragam kader, insentif guru PAUD. Stop. Itu pengembangan Oh PAUD. iya, mohon maaf. Kelewatan. Yang keenam, pengembangan PAUD adalah insentif guru PAUD, alat pendidikan edukasi atau APED luar dan dalam. Yang berikut seragam batik guru PAUD. 7. BLT ekstrim untuk kakak miskin. 8. Pengembangan posyandu Polindes dalam kurung mobiler, tetap plak meja dan horden. Ke-9, pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan ada dalam kurung mesin potong rumput. Ke-10, pelatihan kader posyandu. 11, rembuk stunting. 12, BBM. Dengan demikian hasil presentasi kami dari kelompok 4 dan dengan nama-nama kelompok terlampir sebagai berikut. Ketua Yusuf Robana, Sekretaris Eli Humilela, anggota Yanci Ilela, Mati Sutahena, Eliezer Dalam
Johan Rehena Wilson Jela Pekoa, Rizkan Rehena Kau Kalai. Dengan demikian hasil kerja kami dari komisi depan. Jadi harapan kita untuk Bapak Camat Serang-Serang, jangan bosan-bosan, jangan sampai nanti dapat kembali usaha untuk walaupun masing-masingnya kembali Pak, inilah kekurangan ketong Bapak. Ya terima kasih ketong kita mewakili seluruh masyarakat negeri Maraina mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak yang mana Bapak berjuang masing-masing sampai ke negeri